Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan sobat-sobat Kang Abbas semuanya, ngaji yuk. Adik-adik dan sobat-sobat yang semoga Allah mencintai kita semuanya, adik-adik. Pada pembahasan sebelumnya, Kang Abbas sudah menjelaskan untuk apakah Allah menciptakan kita. Ternyata Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Dan Allah adalah Al-Ilah yang satu-satunya berhak untuk diibadahi dengan benar, dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi adik-adik, kalau kita beribadah kepada Allah dengan rasa penuh cinta dan pengagungan, tapi ada satu syarat yang tidak dipenuhi, adik-adik, maka ibadah itu pun menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita mengagungkan Allah dengan pengagungan yang luar biasa nih, adik-adik, dan juga menunjukkan rasa cinta yang luar biasa ketika kita beribadah kepada Allah, tapi ada satu syarat ini yang tidak dipenuhi, tidak dilaksanakan oleh orang yang beribadah kepada Allah, adik-adik, maka ibadah tersebut tidak akan Allah terima, walaupun dengan rasa penuh cinta dan pengagungan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa, adik-adik? Kenapa bisa? Kita bahas insyaallah. Kita mulai dulu, adik-adik, dengan sesuatu yang indah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang indah. Yang bunyinya, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik, ternyata kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adik, walaupun saudara ngerasa cinta, menunjukkan cinta kita dalam beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah dengan pengagungan yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi jika satu syarat ini, adik-adik, satu syarat ini tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan, maka ibadah tersebut menjadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa, adik-adik? Karena, adik-adik, ini syarat yang utama. Di dalam ibadah itu, adik-adik, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat ibadah adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat yang kedua harus terpenuhi juga, adik-adik, yaitu beribadah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, adik-adik. Karena, adik-adik, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita yang mulia, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah, adalah untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena, adik-adik, Allah mengutus Rasulullah tidak hanya untuk mendakwakan tauhid saja, tapi juga Allah mengutus Rasulullah untuk mengajarkan kepada manusia bagaimanakah cara kembali kepada Allah, bagaimanakah cara beribadah kepada Allah, dan bagaimanakah cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah SAW kepada seluruh manusia sebagai Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir, tidak hanya untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah SAW bagaimana tata caranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah, adik-adik, sebab dari syarat diterimanya ibadah. Tidak cukup, adik-adik, aku ibadah kepada Allah, yang penting niat aku karena Allah dan aku juga mengagungkan Allah. Tapi kalau caranya salah, adik-adik, tata caranya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima. Rugi, adik-adik, rugi. Kita udah sholat
lama-lama, kita sudah sholat bertahun-tahun, kita sudah puasa bertahun-tahun, kita haji berkali-kali atau umroh berkali-kali, ternyata Allah Subhanahu wa taala menolak ibadah tersebut. Karena apa adik-adik? Karena yang kita kerjakan dari sholat kita, dari puasa kita, dari haji kita, dari umroh kita, ataupun ibadah lainnya tidak sesuai dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Karena itu syarat yang sangat utama adik-adik. Syarat utamanya ada dua adik-adik, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik dan sobat-sobat semuanya, kalau kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, sama saja kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita mentaati Rasulullah, maka itu sama saja kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nisa ayat 80 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa saja yang mentaati, yang mencontoh, mentaati Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Lihat adik-adik, kita mencontoh Rasulullah, mengikuti ibadahnya Rasulullah, dan juga tata cara yang diajarkan di dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, maka kita sama saja mentaati Rasul. Dan kalau kita mentaati Rasul, itu sama kita sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya adik-adik, kalau seandainya kita beribadah tidak sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, tidak sesuai dengan tata cara yang Rasulullah ajarkan kepada kita semuanya, maka kita sama saja sudah tidak nurut, tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tidak taat kepada Rasulullah, maka kita sama saja tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman adik-adik, "May yuti'ir rasula." Siapa saja yang mentaati Rasul, faqad ata Allah, maka dia sesungguhnya telah mentaati Allah. Mencontoh Rasulullah, mengikuti Rasulullah adalah mentaati Rasulullah. Mentaati Rasulullah adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencontoh Rasulullah, tidak mengikuti Rasulullah yang ajarkan, berarti dia tidak taat kepada Rasulullah, dan tidak taat kepada Rasulullah sama saja tidak taat kepada Allah. Waduh adik-adik, tidak taat sama Allah tentunya adalah perkara yang besar. Adik-adik dan sobat-sobat Kang Abbas, ternyata kalau kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya dianggap sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi orang yang mencontoh Rasulullah, yang mentaati Rasulullah SAW dalam setiap perkara ibadah dan juga perkara-perkara lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka orang tersebut akan mendapatkan petunjuk, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman adik-adik dalam surah An-Nur ayat yang ke-56 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Rasul, niscaya kamu orang yang akan diberikan kasih sayang, yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat adik-adik, mencontoh Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah ataupun perkara yang lainnya, kita tidak hanya dianggap sudah mentaati Allah, tapi juga kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah adik-adiknya. Dan juga adik-adik, orang yang mentaati Rasulullah dengan mengikuti tata cara ibadah yang Rasulullah SAW ajarkan dan perintahkan, maka adik-adik orang tersebut akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan tersesat. Dan dia tidak akan menjadi orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah dan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana adik-adik Allah Subhanahu wa taala firman yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian mengikuti, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaatinya yaitu mentaati Rasulullah SAW, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, orang yang tidak mentaati Rasulullah dalam beribadah,
dalam sholat, puasa, zakat, zikir, berdoa, umroh dan haji, dan juga perkara ibadah lain, dan juga bahkan adik-adik perkara dunia, kalau tidak mencontoh Rasulullah SAW yang baik adik-adik tentunya, maka dia akan menjadi orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adik-adik dan sahabat-sahabat Kang Abbas, orang yang tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, kemudian juga salat, puasa, zakat, umroh dan haji adik-adik, dan juga perkara-perkara ibadah lainnya, jika dia tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama, dia sudah tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adik-adik, dia akan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, tentunya tidak akan mendapatkan rahman, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga adik-adik, orang yang beribadah mulai dari wudunya, sholatnya, kalau seandainya tidak sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan, maka wudunya adik-adik ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap belum berwudu. Dalam sholat adik-adik, kalau seandainya sholatnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka sholatnya tidak sempurna, bahkan bisa saja orang tersebut mengulang dari sholat yang dia kerjakan, karena tidak sesuai dengan contohnya yang Rasulullah SAW ajarkan. Dan juga adik-adik, orang-orang ini yang mengerjakan ibadah tidak sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan, tidak sesuai dengan tata cara Rasulullah SAW, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adik-adik dan sahabat-sahabat Kang Abbas semuanya, kalau ada seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, selain dia tidak mendapatkan rahman, tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya pun tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa saja yang beramal dengan amalan yang tidak pernah kami perintahkan, yang tidak pernah kami kerjakan, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu rugi sekali adik-adik kalau seandainya kita sudah sholat bertahun-tahun, puasa bertahun-tahun, berhaji berkali-kali adik-adik, kemudian juga umroh, kemudian juga yang lainnya adik-adik kita kerjakan sudah cukup lama, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menolak semua itu. Karena sebab apa adik-adik? Karena sebab kita tidak mencontoh, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adik-adik semuanya, kita beribadah harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saat ibadah ada dua, ikhlas dan mencontoh Rasulullah SAW. Dan dua-duanya ini harus ada adik-adik. Kalau hanya ada salah satunya, maka akan tertolak ibadah tersebut. Misal, ada orang yang ibadahnya ikhlas karena Allah penuh cinta dan pengagungan, tapi tidak dengan sesuai dengan contoh Rasulullah, sudah kami jelaskan, maka sholatnya tertolak dan tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya adik-adik, jika ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai yang Rasulullah ajarkan dan contohkan, tapi tidak ikhlas, bukan karena Allah dan juga karena penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah ini pun tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun tidak akan menerimanya. Jadi adik-adik harus ikhlas dan juga harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah adik-adik semuanya yang bisa Kang Abbas sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama buat Kang Abbas adik-adik dan juga buat adik-adik juga sobat-sobat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat serta buat yang mendengarkan dan juga menyaksikan video ini. InsyaAllah semoga Allah menjadikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Dan terakhir adik-adik, jika ada kata-kata Kang Abbas yang salah dan keliru, Kang Abbas minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kebodohan Kang Abbas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ilmu kepada Kang Abbas sehingga semakin banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa Kang Abbas amalkan dan juga sampaikan buat adik-adik semuanya. InsyaAllah, Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.